Ya, Anda kembali pemirsa dalam IDX Second Session Closing dan saya tidak sendirian bersama rekan saya, Prasetyo Wibowo. Halo. Ya, selamat sore Prisa dan pemirsa IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan sudah minus di atas 5%. Betul. Dan sudah kena trading hold selama 30 menit, dalam artian berarti perdagangan Bursa Efek Indonesia hari ini sementara dihentikan untuk perdagangan selama 30 menit. Iya, karena berarti sampai sudah di atas 5%. penutupan perdagangan nanti ya. Pukul 4. Oke. Dan sebelum kita bahas lebih jauh bersama analis yang sudah hadir mengenai pelemahan IHSG yang cukup dalam ini ya. Langsung saja kita lihat dulu pemirsa posisi dari Bursa Asia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk pergerakan bursa di kawasan Asia setelah indeks harga saham gabungan turun cukup dalam di atas 5%. Kita lihat juga Bursa Asia, Nikkei di Jepang juga turun 4,41%. Kemudian juga ada Straits Times turun 2,94%, Kospi juga melemah 3,87%, kemudian Hang Seng melemah 3,56%. Rata-rata semuanya memerah untuk Bursa Asia. Kita beralih untuk melihat Eropa, FTSE melemah 1,4%, kemudian CAC melemah 0,57%, dan DAX melemah 0,35%. Baik, itu dia tidak jauh berbeda dengan pergerakan Bursa Asia. Demikian juga terjadi pelemahan di Bursa Eropa pada saat pembukaan hari ini. Dan berikutnya kita lihat nilai tukar rupiah. Depresiasi kembali lagi terjadi bahkan semakin dalam di posisi Rp14.520 per dolar Amerika. Kemudian Euro juga melemah Rp16.405, Pound sterling di posisi Rp18.599. Kemudian yen Jepang di level 140,05 rupiah. Dan langsung saja pemirsa kita lihat untuk komoditas nilai tukar rupiah. Kita ke komoditasnya pemirsa, minyak kategori WTI melemah 4,21%, kemudian nikel melemah 0,74%, kemudian pemirsa kita lihat bersama untuk emas melemah 0,44% dan CPO melemah 4,33%. Komoditas juga semua melemah seperti pasar ataupun bursa saham. Baik, demikian update dari pergerakan harga komoditas, kemudian falas dan bursa global. Dan rata-rata semuanya mengalami tekanan. Nampaknya virus corona ini memang memberikan tekanan yang cukup dahsyat, Prisa. Iya, kita nggak tahu ini apakah virus corona saja atau ada informasi terbaru lainnya. Misalnya ada pertambahan yang meninggal mungkin. Namun IHSG pemirsa kembali menyentuh level 5.000, bahkan sekarang kena trading hold ya 30 minutes karena pelemahannya sudah di 4.800-an pada menjelang penutupan sesi kedua ini pemirsa. Dan menariknya penguatan saham PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau Telkom dan PT Bantul International Investama Tbk atau MBA tadi sempat menjadi pendorong sekaligus membatasi besarnya koreksi indeks pras tadi sesi 1. Nah, selain itu ada pula informasi terkait dengan aktor peraih Oscar Tom Hanks dan istrinya yang ternyata positif terkena corona. Serta dalam negeri ada 4 pasien corona yang dinyatakan sembuh. Semuanya kami rangkum dalam News Flash berikut ini. Indeks harga saham gabungan sesi 1 hari ini kembali sentuh level supportnya di 5.000-an. IHSG bahkan sempat turun ke posisi 4.929 sebelum akhirnya ditutup di 5.200 atau koreksi 2,94% atau koreksi sekitar 163 poin. Seluruh 9 sektor menetap di wilayah negatif pada akhir sesi pertama, dipimpin industri dasar melemah 5,75%, pertanian melemah 4,55%, dan tambang melemah 4,01%. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA menjadi 2 emiten penekan utama IHSG masing-masing 3,85% dan 9,12%. Sebaliknya, di sisi lain penguatan saham PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau Telkom dan PT Bentul International Investama Tbk atau RMBA masing-masing sebesar 0,5% dan 6,21% menjadi pendorong sekaligus membatasi besarnya koreksi indeks. Berdasarkan data hingga Rabu sore kemarin, jumlah kasus positif penyakit COVID-19 di Indonesia bertambah 7 orang. Jumlah pasien yang positif virus corona mencapai 34 kasus. Fakta tersebut tentu menambah kecemasan masyarakat Indonesia terhadap penyebaran virus ini. Meski demikian, di tengah situasi tersebut terdapat kabar gembira. Ada 4 pasien yang dinyatakan sembuh alias konversi dari positif menjadi negatif virus corona,
Rinciannya 2 pasien diisolasi di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta Timur, dan 2 pasien lainnya diisolasi dari RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Masih terkait upaya penanggulangan dampak virus corona, pemerintah tengah memfinalisasi paket kebijakan stimulus jilid kedua untuk meredam dampak wabah corona terhadap perekonomian. Isi dari paket stimulus perekonomian itu terdiri dari insentif fiskal maupun non-fiskal. Dikutip dari sejumlah media, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu tujuan dari paket stimulus kedua ini ialah memberikan kemudahan impor. Rencananya akan ada sekitar 749 kode HS barang yang larangan dan pembatasan serta lartasnya dihapus selain penghapusan lartas. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, kemudahan impor juga akan diberikan melalui penundaan pembayaran bea masuk selama maksimal 30 hari setelah impor. Dari mancanegara, secara mengejutkan aktor peraih Oscar Tom Hanks mengumumkan dirinya dan istrinya Rita Wilson telah dites dan positif terjangkit virus corona. Hal ini berlangsung ketika mereka tengah berada di Australia, tempat tentang kehidupan Elvis Presley. Hal ini diumumkan Tom Hanks langsung melalui akun Instagramnya dengan mengatakan, "Halo teman-teman, saya dan Rita ada di Australia. Kami merasa sedikit lelah, seperti pilek dan beberapa tubuh sakit. Rita mengalami kedinginan yang datang dan pergi, serta demam ringan juga. Agar aman, seperti yang diperlukan di dunia saat ini, kami diuji untuk virus corona dan ternyata positif." Untuk keselamatan aktor ini, Hanks dan istrinya akan diuji, diamati dan diisolasi selama yang dibutuhkan untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Baik pemirsa, di segmen ini kembali kami mengajak Anda untuk aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada kami. Line telepon interaktif tersedia di 021 515 3170 ataupun WhatsApp interaktif di 0813 1636 8837. Kita akan membahas bagaimana strategi portofolio Anda di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan yang semakin dalam. Iya, dan Anda bisa menyaksikan tayangan kami live streaming pemirsa www.idxchannel.com, dan sudah hadir di studio Pak Wisnu Prambudi Wibowo selaku Head of Research FAC atau FAC Sekuritas Indonesia. Ya, selamat sore Pak Wisnu. Sore. Gimana nih IHSG-nya cepet banget ya, perubahannya tek langsung disuspend. Betul, sudah di atas 5%, begitu aturan yang sudah diterapkan sebelumnya. Memang harus trading hold sekitar 30 menit. Anda melihat bagaimana dengan pergerakan indeks hari? Ini terus terang sih kejutan juga ya, karena tadi malam juga memang Dow Jones-nya juga close di turun nyampe 5%-an juga. Oke. Ini kan yang di sesi 2 ya, ini turunnya dalam banget. Tadi Telkom sempat ada yang hijau, tiba-tiba kalau kita ngelihat ini ada minus 2,65. Artinya itu jadi faktor pendorong juga untuk menekan indeks juga kita lihat. Oke. Sebenarnya menurut Anda apakah cukup berlebihan? Karena kalau kita lihat dari Asia tadi update-nya, kemudian juga dari Eropa ternyata melemah, cuma tidak sedalam dari IHSG. Menurut Anda gimana nih memandang pelemahan yang cukup drastis? Apalagi ini kalau ditahan sampai 30 menit artinya ya sampai tutup sesi 2 hari ini ya udah nggak ada perdagangan lagi. Memang kalau tadi saya amati ya di sesi 1 itu minat investor untuk belinya itu udah sangat sedikit sekali. Tipis ya, sudah ya. Tipis banget. Jadi kalau ada tiba-tiba yang langsung jual dalam jumlah yang banyak, pasti akan ngedrop banget. Nah, itu terrepresentasi di sesi 2 ini kalau kita lihat. Karena kemarin itu sekarang kan jumlah yang tersebar virus corona semakin meningkat nih, udah 123. Itu otomatis jadi sentimen negatif juga. Terus kalau kita ngeliat harga komoditi juga kompak semua pada turun. Betul. Bahkan batubara udah di bawah $40. Nah, terus minyak juga yang kemarin sempat turun sempat ribuan, terus akhirnya turun lagi. Betul. Nikel juga. Nah, itu juga nambah istilahnya bad news yang istilahnya menggelembung, dan akhirnya kalau kita ngelihat hampir semua bursa, bahkan semua bursa regional kena turun.
Oke. Baik, itu dia. Memang analisis yang cukup menarik kalau kita cermati dengan kondisi seperti ini. Lagi-lagi langkah apa saja? Karena sudah stop perdagangan, berarti kita bisa tidak lagi melakukan transaksi begitu. Apakah esok hari juga harus kita mengejar ketertinggalan yang sebelumnya atau ada peluang rebound atau tidak? Kita bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa, bagi Anda yang mungkin saat ini banyak yang tengah nyangkut begitu ya, Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui telepon maupun WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.